pemirsa dan selamat datang di channel ini. Kembali lagi bersama gue Nora di Alamak. Sedikit tentang gue bagi pemirsa yang baru. Nama gue Nora, hobi gue ngoceh, dan sekarang ini gue tinggal di luar negeri yang bakal gue panggil sebagai negara ajib. Gue gak akan kasih tahu nama negara ini untuk melindungi nama baik negara ini. Akan ada ledekan dan kata-kata kasar. Bagi pemirsa yang tidak mau mendengarkannya, jangan klik video ini. Gue udah mewanti-wanti kalian. Jika masih mau dengar, resiko sendiri. Semua nama yang dipakai adalah nama samaran. Tidak ada maksud untuk mengejek pemilik nama tersebut. Cerita ini adalah pengalaman pribadi yang terjadi pada diri gue sendiri. Jika ada kesamaan, itu hanya sebuah kebetulan saja. Bagi yang belum ikutin seri Bos Beracun gue, silakan klik link di deskripsi ya. Yuk, kita meluncur ke cerita kali ini. Pemirsa, pernah gak sih ke satu interview yang buat kepala godek-godek karena permintaannya segaban? Gue ada nih, satu. Sebenarnya sih banyak, cuman satu interview ini yang benar-benar melekat di hati. Ada satu perusahaan C for chemical. Soalnya perusahaan C jualan produk kimia. Gua kirim resume gue buat jadi sales. Kalau pemirsa tahu, background gua bukanlah sales. Gua itu sebenarnya lulusan graphic design. Tapi di negara ajib, karena gue bisa beberapa macam bahasa, lebih gampang cari kerjaan jadi sales. Ditambah, banyak orang yang mau masuk ke marketnya Indonesia. Kenapa? Karena orang kita banyak dan kelas menengah semakin banyak. Kesempatan bisnis terbuka di Indonesia. Jadi pemirsa, mari kita semakin membanggakan Indonesia biar makin dilihat sebagai negara dan bangsa yang hebat. Karena itu, banyak perusahaan yang butuh sales orang Indonesia. Karena selain bisa bahasanya, juga ngerti orang-orang di sana. Cuman, kitanya juga yang harus jeli ya. Ini perusahaan masuk ke dalam daftar oke nggak? Perusahaan C ini nggak oke sama sekali. Waktu gue masuk ke sana, emang kelihatan luas. Tapi kursinya kosongnya banyak loh. Yang nongol kepalanya itu cuma pakai satu tangan doang lah, udah bisa kehitung. Kalau nggak salah ingat sih, cuma ada 4 orang doang. Sangat-sangat mencurigakan. Yang interview gue itu ada 2 orang. Yang satunya paruh baya, gembrotnya bukan main. Dan satunya lagi bangkotan, kurusnya bukan main. Kita panggil aja Mr. Baya dan Mr. Tua. Mr. Baya dan Mr. Tua langsung demand ke gue kalau gue harus bisa bahasa A, B, C, D, E, F, dan G. Wah, gue langsung kedip-kedip tuh. Terus gue tanya, emang gaji yang lo tawarin berapa? Mereka nyuruh gue buka harga duluan. Ya jadi gue buka dong harganya yang menurut gue emang sepadan dengan demand mereka. Mereka langsung ketawa sambil jawab, hahaha, kenapa perusahaan harus kasih elo segede itu? Bahasa elu aja masih anjlok. Gue udah kurang senang sama sikap mereka. Bukan karena bahasa gue diejek ya. Emang kenyataan bahasa gue itu masih dalam proses pembelajaran. Tapi yang gue rasakan itu dari mereka demand sebanyak itu. Emang kalau demand sebanyak itu gak perlu duit? Lu mau karyawan sekelas dewa, ya kudu lu harus support dong. Lu pengen bahasa gue jadi bagus, gak ada gaji yang mapan, gimana gue bisa terusin les gue? Otak dipake, biar gak cuma bisa ketahuan orang lain. Emang hidup gue cuma buat perusahaan hampir runtuh macam lo? Gue lihat aja udah gak ada masa depan tuh di sono. Oh ya, pantas. Emang karena ini ya, mereka carinya karyawan dengan gaji yang low, yang paling rendah. Yang bisa mereka babuin, yang bisa mereka budakin. Tapi tetap harus sekelas dewa, apapun bisa. Pikirlah pakai otak. Kalau emang sekelas dewa, emang ada yang mau ke sono? Perusahaan lu aja gak ada namanya. Alamak.
Zaman sekarang bukannya zaman kayak dulu lagi. Lingkungan kerja toksik dengan bos yang toksik. Tapi karyawan masih bisa tahan-tahan diri supaya gak minggat. Demi keluarga, demi anak istri, demi bla 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 bla. No! Di Indonesia, gangguan mental masih dipandang sebelah mata. Tapi di negara ajib, banyak yang kena gangguan mental karena stres tapi gak diobatin. Karena menurut mereka ngobatin begini sama aja, aib. Jadinya malah makin banyak tuh orang yang milih jalan pintas. Ngerti kan yang dimaksud dengan jalan pintas? Kenapa bisa stres? Ya iyalah bisa stres. Lihat tuh perusahaan saya. Pengen karyawan level dewa, tapi gaji di bawah standar hidup. Waktu gue minta gaji yang sesuai standar hidup level paling rendah aja diketawain. Pantas aja orang-orang yang kerja di sana cuma supil. Siapa sih yang mau kerja di sono kalau nggak memenuhi standar hidup? Apapun butuh duit. Transport butuh duit. Biar kata jalan kaki aja, emang sepatu gak perlu beli. Jalan mulu, sepatu juga bisa rusak, Sepatu rusak, nyeker gitu. Nanti kena omel. Orang di sini kan kepo banget sama urusan busana orang lain. Bayangin aja ya, rambut terlalu panjang aja diomelin. Asli ini, pengalaman gue yang bakal gue ceritain di Bos Beracun series. Selain transport, gue gak perlu makan emangnya. Iya kali, kalau isep udara doang bisa kenyang. Tapi udara ibu kota kotor. Kalau sakit, gak perlu duit buat berobat. Berobat, keluarin duit lagi. Gak peduli di negara apa, duit itu selalu nomor satu. Gak ada duit, gak perlu pikirin mau makan apa besok. Cukup buka jendela buat cium aroma makanan orang lain aja tuh. Toh, gratis tuh. Hidung juga udah kenyang, tapi perut masih keruyuk. Apa boleh buat? Gak ada duit, demi irit. Biar kata udah batuk darah, demi irit, gak ke dokter, jadi gak minum obat. Catatan, ini cuma sarkas ya. Tolong jangan dibawa serius. Dan tolong juga ya pemirsa, jangan irit seperti ini. Jika pemirsa sakit, segera pergi ke dokter yang baik ya. Kalau lapar, segeralah makan. Jangan siksa diri sendiri. Tujuan kita buat dapat duit, cari duit, susah-susah begitu, ya buat kenyangin diri kita sendiri juga. Jadi tolong diingat ya pemirsa ya. Kalau lapar, segeralah makan. Pengen minum boba ya minumlah yang paling murah dulu. Nanti kalau udah gajian beli yang mahalan dikit, yang lebih enakan dikit. Ya pokoknya kita juga harus irit-irit juga, tapi nggak seirit itu ya. Apa yang gue lakukan waktu diketawain sama Mr. Baya dan Mr. Tua waktu mereka dengar gaji yang gue pengen? Gue tanya langsung ke mereka, kenapa ketawa? Gue merasa itu nggak lucu loh. Lo mau gue bisa bahasa ini itu emang gak butuh modal? Wah, muka mereka langsung asem. Lah, emang yang gue bilang itu kan kenyataan. Lagi pula jujur aja deh, emangnya ada orang dengan tingkat dewa begitu yang mau kerja ke sono? Gue yakin gak ada satupun yang pengen kerja di sono setelah denger itu semua. Gaji seupil pengen cari orang. Mending tutup aja tuh perusahaan. Dijamin gak akan ada orang yang mau dateng. Lo kira orang zaman sekarang goblok? Ya emang sih masih banyak yang goblok. Dan ya semakin banyak yang gak ada common sense. Tapi gue yakin perusahaan goblok ini gak bakal nyari orang yang goblok. Itu gunanya CV atau resume. Kalau mereka oke sama CV gue, dia panggil gue buat interview. Dari interview konyol buang-buang waktu ini, gue bisa menyimpulkan bahwa perusahaan goblok ini cuma pengen nyari budak. Dan gue menolak buat jadi budak mereka. Pemirsa, gue ngerti dengan istilah gak kerja gak ada duit. Tapi apa iya kita ingin diperbudak sama perusahaan yang sama sekali gak menghargai diri kita dan hak kita sebagai manusia? Gaji standar manusia aja mereka gak mau kasih. Kalau gitu, ngapain lu nanya waktu itu? Bilangnya bonusnya gede lah segala macam. Emang segede apa? Gue jual satu barang, gue bisa dapat 1 miliar gitu dari hasil penjualan gue. 1 miliar uang monopoli kali ya. Dan dunia ini
Bukan cuma lo doang yang jualan bahan kimia. Kentut aja punya senyawa kimia dan itu gratis. Kalau gue masuk ke sana, gak mungkin gue bisa langsung dapat pelanggan dalam minggu itu juga. Minimal pasti butuh 1 bulan biar dapat pelanggan. Belum lagi, gue harus belajar banyak soal kimia. Malah kimia gue jeblok lagi waktu SMA. Jadi, dalam 1 bulan itu, bahkan mungkin bisa saja 2-3 bulan, gue cuma bisa dapat gaji UMR yang sangat-sangat gak masuk akal itu. Gue udah pernah ke tempat begitu. Dan ini udah gue ceritain di video bos beracun gue di episode 2. Kalau mau tahu lebih jelasnya, silakan tonton video itu. Link ada di deskripsi. Yang paling buat gue makin godek-godek sama nih perusahaan saya, dia bilang 3 minggu lagi baru kasih gue kabar. Dalam hati gue udah tahu pasti lo nggak akan pekerjain gue. Masa iya sih lo nyuruh orang nunggu sampai 3 minggu cuma buat dapat berita dari lo? Gak masuk akal banget gitu loh. Dan jujur, ini lagi-lagi apa yang gue bilang. Dan sama sekali gak menghargai orang lain banget. Kalau gak mau, bilang langsung gak mau. Gak usah lu buang-buang waktu orang lain. Untungnya gue gak goblok. Makanya dalam hati gue udah tahu gak bakal dapet. Dan emang gue gak berharap di sana. Perusahaan pelit bego. Buat apa habis-habisin masa muda gue cuma buat jadi budak lo? Kalau emang jadi budak lo, gue bisa kayak mendadak. Gue bakal tahan-tahan. Lah ini, ngasih berita terima atau kagak aja harus nunggu 3 minggu. Emang lo Google sampai bisa sesombong itu? Waktu itu, gue masih agak-agak takut tuh. Dulu gue masih polos tuh. Kalau gue yang sekarang denger 3 minggu, gue damprat tuh donat paruh baya sama cakwe bangkotan. Bakal gue damprat gini nih. Gak usah lo nyuruh-nyuruh gue nunggu-nunggu 3 minggu. Kenapa pula harus 3 minggu? Gue udah tahu lo gak mau pakai gue kan. Gue juga ogah kemari. Perusahaan pelit. Pantas aja kantor lo semuanya kosong. Kosong melompong pula. Tinggalin sebuah donat ngambang sama sebuah cakwe alot. Yang jualan bahan kimia itu bukan cuma lo doang. Ngerti gak lo? Dalam 3 minggu itu, gue mungkin udah bisa dapat pekerjaan yang lain. Mungkin yang lebih manusiawi daripada lo. Otak gratis, dipakai makanya. Jangan sering-sering nonton bokep. Makanya kan, kelihatan banget begonya. Tapi, gara-gara gue masih unyu waktu itu, masih ada takut-takut, gue gak bilang dan gue telan gitu aja bulet-bulet. Dan bener aja 3 minggu itu, 3 minggu setelahnya, gak ada jawaban sama sekali. Bener-bener gak menghargai orang lain. Yeay. Pemirsa, ini salah satu contoh dari sekian banyaknya perusahaan yang gak oke. Tak menghargai orang, udah jadi lampu merah. Gaji dikit, ngebudakin orang lain, gak menghargai orang lain. Nih, gue harus bilang ini sampai 2 kali karena ini sangat penting. Dikata-katain kalau bahasa gue kurang, gue juga tahu kalau kurang. Makanya gue pengen memperdalam dengan cara kursus tambahan. Dan kursus itu butuh duit. Duit emang tumbuh dari pohon. Gue mau gaji standarnya manusiawi aja diketawain. Pas interview pula. Gak profesional banget sih. Apa pemirsa akan menerima tawaran perusahaan yang seperti ini? Jika suatu hari nanti pemirsa mendapat kesempatannya, ditunggu ya di komennya ya. Dan dengan ini kita sampai di penghujung video. Makasih ya udah didengerin. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Tetap di channel Alama bersama gue Nora. Bye-bye.